Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan akhwat semuanya, kita sering mendengar baik itu ceramah atau itu nasihat atau itu hanya sekedar cerita dari guru-guru kita, kisah teladan kepada kita, yaitu seorang Qarun. Dan yang menjadi pertanyaan kita, siapa sih Qarun tersebut? Di sini saya mencoba untuk sedikit mengupas siapa itu Qarun. Qarun adalah kaum Nabi Musa yang berkebangsaan Israel dan bukanlah berasal dari suku Kibti, yaitu bangsa Mesir. Allah mengutus Musa kepadanya seperti diutusnya Musa kepada Firaun dan Haman. Allah telah mengaruniai Qarun harta yang sangat banyak dan perbendaharaan yang melimpah ruah yang banyak memenuhi lemari simpanannya. Perbendaharaan harta dan lemari-lemari ini sangatlah berat untuk diangkat karena beratnya isi kekayaan Qarun tersebut. Walaupun diangkat oleh beberapa orang laki-laki yang kuat dan kekar pun, mereka masih tetap kewalahan. Begitu banyak dan luar biasanya harta perbendaharaannya. Itu masih baru perbendaharaan yang berbentuk kunci, peti, lemari daripada harta-harta Qarun. Qarun mempergunakan harta ini dalam kesesatan, kezaliman, permusuhan, serta membuatnya sombong. Hal ini merupakan musibah dan bencana bagi kaum kafir dan lemahnya di kalangan Bani Israel. Dalam memandang Qarun dan harta kekayaannya, Bani Israel terbagi atas dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu agama Tauhid pada waktu itu, dan lebih mengutamakan apa yang ada di sisinya. Karena itu mereka tidak terpedaya oleh harta Qarun, tidak terhasut oleh harta Qarun, dan tidak berangan-angan ingin memilikinya. Bahkan mereka memprotes kesombongan, kesesatan dan kerusakan, serta berharap agar ia menafkahkan hartanya itu di jalan Allah dan memberikan kontribusi kepada hamba-hamba Allah yang lain. Adapun kelompok yang kedua adalah yang terpukau dan tertipu oleh harta Qarun, karena mereka telah kehilangan tolak ukur, nilai, landasan, dan pondasi yang dapat digunakan untuk menilai Qarun dan hartanya. Mereka menganggap bahwa kekayaan Qarun merupakan bukti keridaan dan kecintaan Allah kepadanya. Mereka menganggap bahwa ridho dan cintanya Allah itu tolak ukurnya itu adalah Allah berikan kasih sayang berbentuk harta. Mereka menganggap bahwa kekayaan Qarun itu bukti. Maka mereka berangan-angan ingin bernasib seperti Qarun tersebut. Namun Qarun terlena oleh hartanya yang melimpah. Semua itu membuat buta dari kebenaran dan tuli dari nasihat-nasihat orang mukmin. Ketika mereka meminta Qarun untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat harta kekayaan dan memintanya untuk memanfaatkan hartanya, kebaikan dan hal yang halal, karena semua itu adalah harta Allah, ia justru menolak. Seraya mengatakan, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku, bukan karena Allah itu memang memberikan harta tersebut memang secara langsung, tidak, tapi melalui ilmu. Dan
Suatu hari keluarlah ia kepada kaumnya dengan kemegahan dan rasa bangga, sombong dan congkaknya. Maka hancurlah hati orang fakir dan silaulah penglihatan mereka. Saya berkata, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Akan tetapi orang-orang yang mukmin yang dianugerahi ilmu menasihati orang-orang yang tertipu seraya berkata, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Berlakulah sunatullah atasnya dan murkalah Allah menimpanya. Hartanya menyebabkan Allah murka, menyebabkan dia hancur dan datangnya siksa Allah. Maka Allah membenamkan harta dan rumahnya ke dalam bumi, kemudian terbelah dan tenggelamlah harta serta semua yang dimiliki Qarun. Dan yang lebih menyakitkannya masa itu, semua hal tersebut disaksikan oleh orang-orang Bani Israel. Tidak seorang pun yang dapat menolong dan menahannya dari bencana tersebut. Tidak bermanfaat harta kekayaan dan perbendaharaannya. Tatkala Bani Israel melihat bencana yang menimpa Qarun dan hartanya, bertambahlah keimanan orang-orang yang beriman dan yang sabar. Adapun mereka yang telah tertipu dan pernah berangan-angan seperti Qarun, akhirnya mengetahui hakikat yang sebenarnya dan terbukalah tabir. Lalu mereka memuji Allah karena tidak mengalami nasib seperti Qarun. Mereka berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia atas kita, benar-benar dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari Allah. Itulah sepenggalan cerita dari Qarun. Penyebutan Qarun itu di dalam Al-Quran sudah diulang-ulang sebanyak 4 kali dalam Al-Quran. 2 kali dalam surah Al-Qasas, 1 kali dalam surah Al-Ankabut, dan 1 kali dalam surah Al-Mu'min. Penyebutan dalam surah Al-Ankabut pada pembahasan singkat tentang penistaan oleh 3 orang oknum taghut, yaitu Fir'aun, Qarun, dan Haman. Lalu Allah menghancurkan mereka. Dan juga Qarun, Fir'aun, dan Haman ini sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti, keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tidaklah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosa-dosanya. Mereka di antara satu dari mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras mengguntur, dan di antara mereka ada juga yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Surah Al-Ankabut 39-40. Penyebutan dalam surah Al-Mu'min, Ghafir, pada kisah pengutusan Musa alaihissalam kepada 3 orang taghut yang mendustakannya. Dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata pada Fir'aun, kepada Haman, dan Qarun. Mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang pendusta. Al-Mu'min 23-24. Jadi kesimpulan dari cerita Qarun ini, maka syukuri nikmat yang ada.
digunakan segala nikmat yang Allah anugerahkan itu untuk menuju keridhaan-Nya. Dan kisah yang sangat mendasar di dalam cerita ini adalah mereka-mereka yang tersesat, terutama di dalam kisah ini adalah Qarun, dan ditambah lagi Fir'aun dan Haman. Padahal waktu itu sudah datang bukti-bukti Allah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sahabat, ikhwan, akhwat fillah, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.